Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Walanda dengan NIM 204210192, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Susi Francisca MP. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian evaluasi pendidikan, yang kedua ada menjelaskan tentang tujuan evaluasi pendidikan, dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang jenis-jenis asesmen. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu evaluasi pendidikan. Jadi, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian dari evaluasi pendidikan itu. Jadi di sini saya mengambil teori dari yang disebutkan oleh Ari Kunto, yang mendefinisikan bahwa evaluasi dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang mengukur dan menilai. Maksud dari mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu ukuran yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Sedangkan menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu keputusan terhadap dengan ukuran yang baik dan buruk yang bersifat kualitatif. Nah, sedangkan dalam mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut, yaitu mengukur dan menilai. Yaitu dengan demikian, evaluasi dapat diartikan sebagai menilai, tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mengenai evaluasi pendidikan, Suharsini Arikunto pada tahun 2001 kemudian mengutip pendapat dari Lab Taylor pada tahun 1950 mengatakan bahwa evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses di mana terjadi pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya belum tercapai suatu pendidikan tersebut. Nah, dari beberapa definisi yang telah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan dan dapat kita pahami bahwa evaluasi pendidikan tersebut merupakan suatu proses untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai dan sejauh mana pendidikan tersebut berguna untuk membuat keputusan di dalam dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari evaluasi pendidikan. Di sini ada Nurgiantoro menyebutkan bahwa ada 5 tujuan evaluasi pendidikan, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Kemudian untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap tingkah laku dari hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang-bidang atau topik-topik tertentu yang dikuasai oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu untuk menentukan layak atau tidaknya seorang siswa untuk dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi di atasnya, atau dinyatakan lulus atau tidak dari pendidikan yang sedang ditempuhnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, sedangkan menurut Ari Kunto, beberapa tujuan dari evaluasi pendidikan yaitu yang pertama yaitu penilaian itu berfungsi selektif. Yang kedua ada penilaian berfungsi diagnostik. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan, dan penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis asesmen. Di sini pada jenis-jenis asesmen yang ada 3 jenis, yaitu pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pada ranah kognitif merupakan salah satu bagian dari taksonomi atau klarifikasi tujuan pendidikan yang menurut teori Bloom dan kawan-kawan, di samping ranah afektif dan psikomotorik. Pada ranah kognitif ini meliputi tujuan-tujuan yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah.
Nah, di sini adapun contoh dari ranah kognitif, instrumen penilaian pada ranah kognitif. Di sini kami mengambil pada kelas 4 semester 1 dengan tema berbagai pekerjaan, tema 4, subtema pekerjaan orang tuaku, pembelajaran keempat. Nah, di sini ada instrumen penilaian kognitif. Di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang meliputi tentang cerita, dongeng, dan sebagainya. Materinya yaitu unsur intrinsik cerita. Itu pada ranah kognitif, yaitu dibahas C1, dan C2. Nah, selanjutnya pada bidang kognitif, yaitu tentang di sini kami memberikan sebuah teks bacaan di mana dalam pengukurannya yaitu diberikan soal seperti pilihan ganda. Selanjutnya instrumen penilaian sikap atau afektif. Di sini kompetensi dasarnya itu 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Kompetensi 4.5 yaitu mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan. 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu ada 3, yaitu disiplin, kerjasama, dan percaya diri. Teknik penilaiannya itu observasi, jenis instrumen yaitu lembar observasi dan rubrik. Untuk lampiran instrumen penilaian sikap, di sini terdapat satu kolom untuk menyatakan nama siswa. Selanjutnya ada perilaku yang diamati pada pembelajaran. Contohnya untuk perilaku disiplin, di sini ada 4 poin. SB, B, C, dan KB. Di sini keterangan untuk SB sangat bagus, B bagus, C cukup, KB kurang bagus. Yang kedua ada penilaian indikator kerjasama. Begitu juga sama dengan penilaian pada disiplin, dan begitu juga dengan penilaian percaya diri. Selanjutnya untuk rubrik penilaian sikap. Di sini ada perilaku yang diamati. Yang pertama pada indikator disiplin. Yang pertama taat terhadap tata tertib sekolah. Yang kedua tertib dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Dan yang keempat tidak mengganggu teman. Nah, untuk predikatnya di sini yaitu SB, B, C, dan K. Untuk mengukur tingkat predikat pada siswa itu dapat dilihat dengan untuk SB jika semua indikator tersebut tercapai. Yang B jika 3 indikator tersebut tercapai. Yang C jika 2 indikator tercapai, dan K jika 1 indikator yang tercapai. Begitupun dengan perilaku kerjasama dan juga perilaku percaya diri. Yang terakhir ada instrumen penilaian keterampilan. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu 4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang telah dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan ditulis yang didukung oleh alasan. Untuk indikatornya itu menjelaskan unsur intrinsik cerita dalam bentuk peta pikiran. Teknik penilaiannya itu berbentuk lembar observasi, butir instrumen itu soal-soal maupun tugas, yaitu mempresentasikan peta pikiran yang telah dikerjakan. Nah, untuk rubrik penilaian keterampilan atau psikomotorik, yaitu yang pertama ada kriteria penilaian, yaitu ada 5 kriteria penilaian. Yang pertama ada
Siswa mampu menjelaskan judul cerita dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tokoh dalam cerita dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan karakter tokoh dalam cerita dengan benar. Untuk penilaiannya di sini ada 5 poin, yaitu baiklah, itulah penjelasan saya tentang pengertian evaluasi keterangan pendidikan, 5 sangat baik, tujuan evaluasi 4 pendidikan, baik, dan juga 3 jenis-jenis cukup, asesmen. 2 kurang, 1 Mohon maaf sangat apabila terdapat kurang. kesalahan pada saat penyampaian materi tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.